pembinaan di daerah sekitar sini lagi tetap masih jalan terus saya. Untuk saat ini, ya untuk saat ini kita masih terus proses pembinaan di sini. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti terus berkembang. Ya. Itu yang kita harapkan nanti ke depan. Ya, dan pembinaan dari padi sawah kita ini, ya terus secara luasan juga kita harapkan bisa berkembang. Ya. Tapi yang paling penting di sini, yang paling penting adalah karena sasaran kita sebenarnya adalah untuk membangun kemandirian ya, kemandirian itu bagaimana supaya mandiri nanti semua warga-warga kita di sini bisa untuk mencontoh yang kita buat di sini ya dan menerapkannya di tempat dia gitu. Itu loh Pak, itu sebenarnya. Jadi warga-warga kita di sini bisa untuk membuka padi sawah di lahan-lahan dia yang ada ya di sekitar dia dan kami siap untuk mensurvei tempat tersebut ya untuk melihatnya apa ada ini tingkat Pak, komoditi lain kelayakannya. kira-kira setelah padi ini dari rencana dari pihak Untuk komoditi lain mungkin ya apa? untuk sementara memang kita masih fokus kita di padi sawah ini dulu. Jadi baru kita tahap kedua dalam pembangunannya. Jadi rencana kita pun ke depan ya. Jagung ada kan Pak? Karena Untuk jagung sementara sih hanya untuk tumpang sari aja ya. Ya kita harap Pak Asri pun bisa untuk melatih juga lah ya tumpang sari ya yang bisa lahan yang masih tersedia bisa ditanam jagung. Tapi itu bukan tanaman pokok kita gitu ya. Tanam pokok kita itu adalah padi sawah ini Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kami dari perusahaan ya tentunya didoakan juga perusahaan kita ya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya supaya perusahaan kita ini bisa maju ya bisa semakin berkembang. Dengan perusahaan makin berkembang makin maju ya tentunya perusahaan ya memiliki kesempatan untuk memberikan yang terbaik lagi ke depan selain daripada padi sawah ini ya Bu ya. Jadi ibu-ibu ya makin semangat lagi Bu ya, semangat didorong keluarga-keluarganya ya supaya belajar untuk tanaman padi ini ya karena ini kan baru di tempat kita ini yang ada ya. Terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan yang ada di sini dan terima kasih juga kepada pihak perusahaan Sinar Group yang telah membantu ataupun membina dari warga kami dari awal sampai pada hari ini cukup berjalan dengan baik untuk pembinaan padi sawah. Terima kasih juga kepada pihak kecamatan yang sudah mendukung baik itu PPL dari kecamatan dan fasilitator yang dari Jawa yang sudah membina warga kami. Dan saya pun terima kasih juga kepada ketua kelompok yang sudah payah untuk membina ataupun mengajak warga kita sampai kepada hari ini. Ya, saya pun sangat apresiasi sekali kepada pihak perusahaan, fasilitator dan ketua kelompok yang sudah memberi yang terbaik untuk program padi sawah. Dan kami juga dari pemerintah desa sangat mendukung dengan keberhasilan dari petani khususnya di Desa Durungkait. Ini menjadi contoh untuk warga yang lain maupun desa yang lain supaya kita bisa mengembangkan dalam pertanian padi sawah. Itu jadi harapan kami dan tetap kami selaku pemerintah desa tetap mendukung sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa kita. Dan kebetulan kita pun sangat luas Pak untuk potensi kita di desa ini supaya kita kembangkan untuk padi sawah yang ada di Desa Durungkait. Mungkin tetap kami tetap memantau ataupun mendukung dan juga kami juga mengharap pihak kecamatan untuk mendukung kami untuk kegiatan-kegiatan yang lebih lanjutnya. Dan harapan kami juga apa yang menjadi kendala kami di lapangan peralatan, kami mohon kepada pihak perusahaan tetap memperhatikan supaya ini berjalan lebih baik Pak, lebih lancar supaya berkembang untuk kedepannya.
Nah, mungkin apa yang menjadi harapan kami perusahaan supaya ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kami juga mengharapkan bersama-sama kita pihak perusahaan supaya lebih maju lagi, berkembang lagi, supaya masyarakat di sekitar bisa terbina. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, Pak. Terus Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Asrimun, ya, dari Bojonegoro, Jawa Timur. Di sini saya dapat misi atau kontrak dari pihak perusahaan Sinarmas, disuruh untuk mendampingi dana jasa dari pusat. Kemarin awal saya datang ke sini mulai tahun 2019 sampai sekarang ini. Berarti mulai tahun 2019, 2021, 2021 sampai 2022 ini. Kalau untuk masalah saya untuk menetapkan dan lain sebagainya, kalau di desa ini mengapa kok ada misalkan pertanyaan tadi kok nggak komoditi yang lain. Nah, kemarin awal dari pihak desa kan sudah mengajukan untuk segala sesuatunya itu minta untuk pendampingan kita budidaya padi sawah. Jadi kita tinggal nyurvei tempatnya di mana, apakah layak dan lain sebagainya, itu kita survei. Ternyata kalau kita survei di sini, tanah di sini sebenarnya itu tanahnya subur, Pak. Cuman tanah di sini itu lahan tidur. Lahan tidur itu perlu kita bangunkan. Bagaimana kita cara untuk membangunkan? Ya itu tadi kita mengadakan awalnya kita pengolahan dan lain sebagainya, mulai dari yang lain-lain lah. Mulai peralatan pun awalnya di sini kan minim juga kan gitu. Untuk yang awal-awal itu kita tidak membahas peralatan dan sebagainya. Di sini saya pendampingan mulai dari nol besar, Pak, enggak nol kecil. Awal saya ke sini itu nol besar. Pakai mesin pembajak, Pak? Iya. Permasalahannya kultur atau masyarakat di sini itu kan semua kan di perkebunan atau di pertambangan dan lain sebagainya. Jadi ini yang Bapak tanyakan itu memang benar untuk suka dan dukanya. Kalau sukanya ya kita bisa untuk berbagi ilmu lah kan gitu. Dari Jawa sampai ke sini saya bisa berbagi ilmu. Saya dapat ilmu dari Jawa, saya transfer di masyarakat sini bagaimana cara untuk budidaya padi sawah dan sampai mulai dari bagaimana cara pengolahan lahannya sampai pasca panennya juga. Kalau dukanya ya memang duka, Pak. Awal di sini juga namanya kita untuk membina, ya kan, membina atau mendampingi masyarakat yang istilahnya orang-orang itu kan ya kulturnya kan beda juga, basicnya kan beda juga gitu. Yang maunya misalkan ya benar kata orang-orang, kalau orang penebang hutan, orang misalkan kita cari istilahnya Mas, iya, cari emas itu penambangan itu kan juga sulit juga. Nah, dengan cara-cara kita dekatilah satu persatu atau bagaimana kita komunikasi dengan pihak desa, pihak perusahaan juga, kita selalu komunikasi itu yang kita utamakan, Pak. Ya, terus hambatan, Pak, yang sering ditemui apa? Ya, hambatan yang sering ditemui itu sebenarnya banyak juga, tapi nggak perlulah kita misalkan kita apa aja. Untuk masalah kita untuk menyesuaikan kita menghadapi sosial budaya itu, Pak. Itu yang jelas itu, Pak. Yang agak kesulitan kita kan gitu. Tapi kan berhasil ini, Pak. Iya, alhamdulillah. Itu gimana resep, Bapak? Iya, dengan kita tadi kita sering ngomong, kita komunikasi lancar, dan kita juga tanya, misalkan untuk ada kelompok satunya
Kendalanya apa? Nah, kita ada solusinya nanti kan gitu. Kita kasih solusi, kita kasih pandangan kan gitu. Kita kasih motivasi juga kan. Ada tambahan lagi Pak yang diharapkan untuk ya apa masyarakat atau mengajak lagi biar rame-rame kesini semua Pak? Iya, sebenarnya kita semua ini walaupun kelompok kita tergolong ya kalau dibandingkan dengan misalkan jumlah masyarakat di sini hanya berapa persen gitu aja. Tapi paling tidak kita di sini, saya sebagai seorang pendamping atau untuk membuat virus biar nanti mau tidak mau sedikit banyak kan bisa untuk berkembang. Bahasa Jawanya ben nular gitu loh Pak. Bahasa Jawanya kan gitu. Selain di sini di mana Pak, wilayah mana, mungkin di seberang atau di mana ada? Kalau selain di sini saya mendampingi di Sandul juga Pak. Sandul juga Ya di Sandul juga. Makanya kemarin itu yang di Sandul juga saya motivasi juga di sana kan kemarin. Nah di sana kendala itu lahannya Pak. Nah, di sana itu lahannya belum masih ada airnya juga. Nah, suruh saya kasih untuk paritnya itu bikin parit. Kalau paritnya itu sudah lancar, kemungkinan bisa untuk kita kelola kan gitu. Ya mudah-mudahan untuk masyarakat di sini pada khususnya durian kait bisa jaya, bisa untuk melakukan apa yang sudah saya berikan kan di sini. Dan sedangkan untuk segala sesuatunya ada atau tidak ada saya di sini bisa untuk berlanjut sampai kapan gitu. Kenalkan namanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kengli, saya ketua kelompok tani durian kait sejahtera. Terus gimana hubungan antara kelompok tani dengan apa tadi Pak ini pembina tadi? Fasilitator. Ya, hubungannya baik Pak. Jadi kita tetap koordinasi dalam kegiatan apapun, dan saya pun istilahnya nggak bisa juga lepas dari beliau. Apapun istilahnya kegiatan kami sini, saya pun selalu lapor, selalu bilang Pak kita harus ini apa gimana. Apalagi kemarin kita juga sempat ada kendala dari padi, mungkin ada hama sedikit kemarin. Apa itu namanya? Apa kemarin Pak yang Apa ada hama selundup itu loh Pak? Iya. Jadi saya cepat juga koordinasi dengan beliau Pak. Ini kita pengurangannya seperti apa Pak? Saya bilang. Jadi beliau ini kemarin kan beliau bilang kan kita sudah siapkan obatnya. Jadi tinggal sampai nanti yang itu oplos bilang beliau kan kemarin gitu. Jadi sudah kita kemarin sudah kita semprot juga sama anggota-anggota yang lain. Ya puji Tuhan lah itu hamanya bisa hilang kemarin. Nah terus itu juga Pak, dalam kegiatan ini kami juga kemarin sepertinya agak terlambat juga, kekurangan pupuk Pak kemarin. Pupuk? Iya pupuk kemarin kita terlambat gitu. Terlambat pas musim pupuk? Iya waktunya pupuk kita nggak pupuk gitu nah Pak. Mulainya kendala kemarin pupuknya nggak ada. Jadi kita sempat terlambat dari pemupukan, dan untuk penyiangan juga. Pupuk apa yang nggak ada? Pupuk kemarin yang itu Pak, yang urea buah daun. Oh urea. Iya itu kita kemarin nggak ada, stoknya nggak ada. Dan untuk itu juga kemarin kita juga untuk penyiangan ini ada keterlambatan juga kemarin. Ya mungkin ya adalah kendalanya gitu kan, namanya kita kelompok di sini kan nggak sama gitu kan, ada kebutuhan sosialnya kan beda-beda Pak. Jadi berapa anggotanya dalam kelompok? 9 Pak. 9 orang? Iya 9 orang. Hadir semua? Yang ini nggak hadir, ada halangan mereka nggak hadir, ada 2 orang yang nggak hadir di sini. Jadi dalam kemarin kegiatan kemarin kita sempat juga dalam penyiangan itu agak terlambat itu aja. Enggak, waktu kerja itu loh hadir kerja. Kalau waktu kerjanya hadir aja Pak. Kita tetap sama-sama di sini. Kita istilahnya bagi tugas sama-sama itu, nggak terlalu ada kendala juga di sini. Ya wajar lah kalau ada sedikit kan, ya namanya kita manusia kan nggak mungkin juga kan, itu nggak mungkin juga. Ya kan pasti ada kendala sedikit, tapi ya bisa kita handle di sini. Kalau nggak ada pendamping, kira masih tanam padi nggak kira-kira? Kalau mungkin tanam cuma nggak maksimal Pak. Ya, kenapa? Ya kita Udah kan belum bisa maksimal juga Pak, karena meskipun kita sudah 2 fase ini, ya dilihat kayak kemarin aja kita ada sedikit masalah, udah mulai ya gimana kebingungan gitu kalau nggak ada yang fasilitator nggak bisa gitu. Jadi harapan kami juga dari kelompok ya Pak fasilitator tetap kita pertahankan, dari pihak perusahaan juga masih bisa memberikan bantuan kepada kami biar kegiatan kami tetap lancar Pak. Jadi tanpa bantuan mungkin dari perusahaan ya kita nggak bisa berjalan juga. Biarpun kita sini semangat kerja kita ada, cuma
kita tetap kendala dari dana Pak. Tetap kita kendala dari dana. Kita juga belum punya kas kelompok nih belum ada. Makanya dari itu kemarin kita setiap ada apa kita tetap ngusul ke Dan perusahaan. dana untuk apa? Ya ini kan untuk seperti pengairan dan apa-apa kan kita kan perlu dana juga Pak. Ayo untuk apa? Ya untuk kita beli minyak segala apa itu butuh perlu. minyak. Iya. Enggak butuh dana, butuh minyak. Kan ya itu habis itu kan kita juga butuh obat Bibit, untuk penyemprotan bibit, kiri obat. kanan. Iya. Untuk bibit juga, untuk obat-obat juga itu kita perlu juga Pak. Makanya kita kan tetap minta dengan perusahaan ya tetap kita ini dibina sampai memang kita benar-benar bisa. Kan gitu harapan kita. Silakan dulu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya John Bibet. Saya PPL Desa Durankait sejak tahun 2016 saya di sini. Jadi untuk kelompok tani di Desa Durankait hampir berjumlah 8 atau enggak 9 saya rasa kemarin. 8 kelompok. Iya, terus dan untuk kelompok tani ini juga di Desa Durankait ada yang sudah saya daftarkan di untuk RDKK itu kan sudah saya daftarkan itu sudah resmi. Dan untuk sementara untuk Bapak yang ini kelompok yang ini belum Pak. Soalnya belum ada resmi dari kami, SK kami pun nggak ada di sini. Iya. Nah itu untuk ini. Terus kalau kami sangat berharap dan memohon lah untuk perusahaan juga untuk kerjasama ya, untuk membina masyarakat di Desa Durankait, terutama untuk cetak sawah ini, lahan cetak sawah untuk menambah luas tanam kita. Nah, terus karena dulu kan ini sudah ada bantuan dari Sinarmas juga, kita lanjutkan, kita kembang sampai ini Bapak melanjutkan dengan pembuatan demplot lah, paling enggak demplot lah yang satu luas ini kan. Nah, terus kita sangat bersyukur karena saya sebagai PPL kan terbantu juga untuk membina masyarakat ini kan, bukan hanya dari pihak pemerintahan juga, ada juga dari pihak swasta dan perkebunan sawit di sekitar sini. Sangat bersyukur sekali karena sangat susah Pak untuk membina itu, apalagi kita mindsetnya orang tua yang kita bina ini, bukan kayak kita mau mengarahkan mereka untuk bangun walet ataupun bangun perkebunan sawit itu enak, dia tahu hasilnya sekian juta. Kalau ini enggak, ini adalah orang-orang yang mencintai petani itu sendiri dan dia tahu hasilnya gimana, nanti akan mendapatkan hasil gimana. Itu yang paling susah itu Pak, membina pemikiran itu. Apa mungkin yang dibilang Pak Saimu tadi kan minta budaya dengan apa itu. Nah, itulah yang memang kita kendala ya kita dalam badan. Kalau dinas pertanian dan khususnya dinas pertanian di Kabupaten Seruyan sudah maksimal juga membantu ini. Ya, dari bibit kami ada juga Pak. Bibit hampir tiap tahun kami memberikan bibit, tergantung dari ini Pak Serianto kena terus nih. Dia bahkan tahun ini saya usulkan untuk bibit jagung pipil itu Pak. Jagung pipil. Terus Pak Seiko itu dia ada kelompok tani juga. Itu mungkin tahun depan kita kasih juga untuk bibit ini. Nah, terus untuk hama HPT juga ada juga di sana Pak. Tergantung ada laporan kami tindak, kami di sini kan ada juga orang POPT Pak. Pak Hamidi lebih paham juga dia dalam masalah POPT juga, dia mantan pertanian. Kami di sana tuh tergantung dari masyarakat sekitar sini mau ke kecamatan untuk melapor apa saja yang bisa bersinergi lah dengan kami di sana. Kalau kami nggak tahu juga kami kan. Kalau kami langsung jemput bola belum nggak bisa tuh Pak. Mereka lah yang ke sana nanya tuh tempat kami apa program di sana. Terakhir deh saya tanya, apa sih yang sudah pernah Bapak lakukan di kelompok lain tuh yang sering terjadi permasalahannya apa? Yang jadi permasalahan di kelompok lain. Apa habis tanam terus ditinggal pergi atau bagaimana? Ya kalau selama ini kan kita pakai teknik, bukan teknik tanam ini tadi kan, tanam sawah, cetak sawah yang memang dikelola dengan cara teknik sudah
semi intensif lah dia mau ini. Kalau sekarang cuma tradisional semua Pak. Memang terus kendalanya juga kita yang nggak bisa tolak di sini banjir itu ya Pak. Banjir juga kadang-kadang juga membuat warga itu mental gara-gara apa dulu waktu rame-ramenya nanam ini rame-rame juga banjir kan habis ini lah. Kesian saya dengan masyarakat tuh. Kita kan nggak di atas bukit Pak. Namanya di sini kalau sudah meluap air sungai-sungai ini aja habis ini Pak nanti itu. Habis nanti. Itu aja yang kendala yang paling berat itu banjir itu Pak. Saya lihat. Kalau masyarakatnya ya sih kita melihat sudah bagus sih mereka. Yang penting kita kerjasama aja dengan mereka sudah antusias saja. Tergantung kita lagi yang membangkitkan kemauan dia itu. Pemirsa, bagi desa yang lain bisa mencontoh dari panen padi sawah yang ada di Desa Durian Kait, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Contoh dari panen padi sawah ini adalah satu kesuksesan dan keberhasilan antara masyarakat dan pihak yang ikut di dalam andil di sini, terutama pihak perusahaan. Nah, kembali lagi nanti bersama saya Dewani di liputan khusus selanjutnya.